Selamat siang. Sebelumnya kami dari kelompok 9 kelas C akan mempresentasikan materi uji hipotesis satu sampel. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ida Ayumas Budiatnyani dengan NIM 2313511034 dan ini rekan-rekan saya nanti akan langsung memperkenalkan diri sekalian presentasi. Jadi di sini saya akan membacakan pengertian. Hipotesis nol atau H0 adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel independen X dan variabel dependen Y. Artinya, dalam rumusan hipotesis, yang diuji adalah ketidakbenaran variabel X mempengaruhi Y. Hipotesis kerja H1 adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel independen X dan variabel dependen Y yang diteliti. Hasil perhitungan H1 tersebut akan digunakan sebagai dasar pencarian data penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Perkenalkan, nama saya Esti Pratiwi dengan NIM 23135111042. Contoh dari hipotesis nol adalah tidak ada hubungan antara warna baju dengan kecerdasan mahasiswa. Lalu ada contoh hipotesis kerja atau H1. Yang pertama, gaji tergantung pada performance. Orang akan dibayar lebih banyak jika performanya bagus. Yang kedua, konsumen lebih suka Indomie dibanding mie instan lain. Selanjutnya dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Ruli Arisandi dengan akhiran NIM 017. Saya akan menjelaskan langkah-langkah tes hipotesis. Yang pertama itu tentukan HO dan H1. HO atau hipotesis nol adalah pernyataan yang menyatakan tidak ada tidak ad- tidak adanya efek atau perbedaan. Hipotesis alternatif H1 ini adalah pernyataan yang menyatakan adanya efek atau perbedaan. Yang yang kedua itu hitung nilai critical value. Untuk menghitung nilai critical value, langkah pada jenis pengujian statistik. Tiga yaitu adalah tes statistik. Tes statistik ini ada pengujian statistik. Statistik uji ini digunakan untuk membuat keputusan tentang apakah kita dapat menolak hipotesis nol dalam suatu uji statistik. Yang terakhir itu adalah membuat kesimpulan. Kesimpulan ini dalam uji hipotesis didasarkan pada hasil tes statistik yang dibandingkan dengan nilai kritis atau nilai p-value. Kesimpulan ini penting karena memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan dalam uji hipotesis. Begitu penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Caroline Fitria Dwi Paksi, NIM 231351113. Untuk membuat H0 dan H1, kita perlu bisa membedakan one tile dan two tile. Biasa pada one tile itu di soal ada kata-kata kunci seperti kurang dari, lebih, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, karena dia hanya melihat dari salah satu sisi aja. Nah, sedangkan pada two tiles, biasa ada kata kunci equal, no equal, difference, same, karena dia terlihat dari dua sisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Putri Satya Luna Atika Dalam dengan akhiran NIM 118. Saya akan menjelaskan tentang menentukan H0 dan H1. Menentukan H0 dan H1 cukup mudah. Kita tinggal melihat kata kunci yang biasa kita temukan, yaitu lebih besar dari, lebih kecil dari, tidak lebih dari, dan lain-lain. Lalu kita akan samakan dengan simbol ketidaksamaannya. Contoh, jika kita disuruh mencari H1-nya lebih besar dari 60, kita akan menulisnya H1 mu lebih besar dari 60 dan H0-nya kita tulis uh, mu kurang dari sama dengan 60. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Perkenalkan, nama saya Syifa Oradela dengan NIM 23135111117. Di sini saya akan menjelaskan menentukan critical value sigma atau P diketahui. Jadi, kalau one tail 0,5 kurang alpha, two tail 0,5 dikurang alpha per 2. Dengan contoh soal one tail, alpha 5%, jadi 0,5 dikurang 0,005 sama dengan 0,45. Dengan Z critical value sama dengan 1,65. Contoh two tail, confidence level 95%, alpha sama dengan 5%, 0,5 dikurang 0,05 per 2 sama dengan 0,475 dengan Z critical value sama dengan 1,96. Selanjutnya akan dibacakan dengan Baik, akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Nevia Volnadiva Siansialoho dengan NIM 2313511116. Selanjutnya yaitu menentukan critical value S diketahui. Jadi di sini ada alpha 0,05 dengan one tail-nya itu N sama dengan 20. Jadi di sini bisa langsung lihat aja bagian baris horizontal one tail-nya yang 0,05. Lalu kita lihat di bagian DF-nya atau DK, jadi untuk N itu kita kurangi 1, jadi 20 dikurang 1 sama dengan 19. Sehingga kita mendapatkan T critical value-nya yaitu 1,729. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik. Terima kasih teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Moreja Syafalivi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menentukan critical value S diketahui, di mana alpha 0,05 two tail dengan N sama dengan 20. Lalu yang pertama, lihat baris horizontal bagian two tail 0,05. Yang kedua, DF atau DK sama dengan N kurang 1 sama dengan 19. Lalu yang ketiga, T critical value sama dengan 2,093. Selanjutnya, lanjutkan teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Stefani Putri Aprilia dengan NIM 23135111088. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tes statistik. Tes statistik sendiri dibuat jika apabila soal diketahui standar deviasi ataupun populasinya. Untuk tes statistik sendiri memiliki rumus Z sama dengan X bar dikurangi mu per alpha dikurangi akar N. Di sini keterangan X bar adalah rata-rata sampel, mu rata-rata populasi, alpha adalah standar deviasi dari populasi, dan N adalah ukuran sampel. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Igusti Murari dengan akhiran NIM 041. Rizik Hano, apabila spasial value berada di daerah yang diaksir, kenapa Hano menolak? Jika nilai P nilai cukup kecil, biasanya di bawah tingkat signifikan yang ditentukan sebelumnya, maka kita dapat menolak hipotesis 0. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa data memberikan bukti yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan atau efek yang signifikan sesuai dengan hipotesis alternatif. Tidak menolak H0. Jika nilai P lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditentukan, maka kita tidak memiliki cukup bukti untuk menolak hipotesis 0. Kesimpulan ini tidak berarti bahwa H0 pasti benar. Hanya berarti bahwa dalam batas tertentu kita tidak dapat mengatakan ada bukti signifikasi yang mendukung hipotesis alternatif. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Terima kasih Ari. Mari sekarang kita akan masuk pada contoh soal populasi diketahui. Yang pertama yaitu IKEA memproduksi dan juga merakit meja dan juga beberapa perlengkapan furnitur rumah. Produksi mingguan dari model meja Taipei Sauraka di pabrik Ukasi mengikuti distribusi normal dengan rata-rata sebesar 200 dan standar deviasi populasi 16.
baru-baru ini terdapat mesin produksi yang baru dan juga merekrut beberapa perakit baru. Manajer produksi ingin mengetes apakah ada perubahan dari segi produksi meja tipe Sauroka diketahuinya simple man-nya 203,5. Ya, sekarang nah, sekarang kita masuk pada hipotesis nol, yaitu yang memiliki rata-rata populasinya itu rata-rata populasinya itu 200, sedangkan hipotesis kerjanya itu tidak berubah sampai 200. Dari grafik ini yang dapat kita peroleh pada di bagian 2,5 yang berada di bagian pojok sebelah kanan memiliki critical value signifikan level 0,01 yang berarti dia total 0,5 dikurang 0,01 per 2 yang berarti yang hasilnya 0,495 yang berada di pojok sebelah kanan sana. Z critical value-nya yang memiliki arti 2,58. Selanjutnya akan dijelaskan kepada. Perkenalkan, nama saya Nimade Purbarel Devi dengan NIM 23135111032. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal tadi. Jadi setelah kita menentukan nilai critical value, kita bisa cari untuk statistical value-nya. Masukin aja ke rumusnya, 203,5 dikurang 200 per 16 per akar 50. Jadi yang kita ketemu itu 1,55, bukan 2,58. Nah, sekarang kita lihat grafik di sampingnya. 1,55 ini tidak termasuk ke daerah yang diarsir. Maka dapat kita simpulkan dari hasil perhitungan rata-rata populasi dan juga standar deviasi populasi bahwa dengan bertambahnya pegawai baru dan juga mesin baru tidak memberikan perubahan yang signifikan pada produksi meja IKEA tipe Swarovka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya saya akan perkenalkan nama saya ini Suzuki Sweken dengan awal NIM 21135111047. Nah, saya akan berikan contoh soal sampel diketahui. Nah, jadi untuk Departemen Klaim dari Allianz melaporkan bahwa rata-rata cost untuk proses pembuatan sebuah klaim adalah $60. Dalam perbandingan industri menunjukkan bahwa angka tersebut lebih besar dari perusahaan asuransi lain. Maka pemotongan biaya harus dilakukan. Untuk melakukan evaluasi terhadap efek dari potongan biaya, seorang supervisor dari departemen tersebut memilih random sebanyak 26 klaim yang diproses bulan Maret dengan significance level 0,01. Apakah masuk akal jika disimpulkan bahwa klaim sekarang sejumlah dari $60? Nah, jadi untuk membahas soal ini, kita diketahui bahwa H0 itu sama dengan mu kurang lebih dari 60, lalu untuk H1-nya mu lebih 60. Nah, dan ditemukan T critical value-nya itu sama dengan 2,485, dengan DF sama dengan N-1, yaitu 26 kurang 1 sama dengan 25, yaitu ditemukan significance level sama dengan 0,01. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Sukamto dengan NIM 23135111072. Di sini kita akan menentukan tes statistiknya. Langsung saja masuk ke rumus. 203,5 kurangi 200 per 16 per akar 50. Maka hasilnya min 1,818. Jika kita lihat di grafik, min 1,818 bukan merupakan daerah yang diarsir. Maka dapat kita simpulkan dari hasil perhitungan rata-rata populasi dan perhitungan statistik yang didapatkan dari rata-rata sampel dan standar deviasi sampel. Dan standar deviasi sampel, maka bisa dikatakan bahwa kos tersebut tidak kurang dari 60. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Perkenalkan, saya Anak Agung Arya Krisna Baktivedanta akan memberikan salah satu contoh permasalahan apabila P diketahui. Dari contoh soal ini, didapatkan data yang digunakan untuk menentukan kesempatan pejabat dipilih kembali. Dibutuhkan sekitar 80% dari seluruh populasi agar pejabat tersebut dipilih kembali. Dari 2.000 orang yang disurvei, ditemukan 1.550 orang berencana untuk memilih ulang kembali. Nilai signifikan yang digunakan sebesar 5%. Dengan informasi tersebut didapatkan H0 sama dengan Pi lebih atau sama dengan 0,8, H1 sama dengan Pi kurang dari 0,8, dengan nilai signifikan 5%. Maka 0,5 dikurangi 0,05 sama dengan 0,45, dengan Z critical value 1.65. Untuk pembahasan akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Maka pembahasan dari soal P yang kita dapat disimpulkan bahwa reject HO-nya sehingga orang yang vote di Northern section-nya dapat dipilih dari 80%. Seperti itu yang kita dapat dari pembahasan soal P. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila jika ada salah kata, dan terima kasih.